alhamdulillah kita di pondok pesantren diajari oleh para ustadz-ustadz kita yang rela berkorban, meluangkan waktunya, menyisihkan segala kesempatannya untuk mentransformasikan ilmu mereka kepada kita. Apa yang dilakukan oleh para ustadz-ustadz kita di pondok pesantren, mereka mengajarkan alif ba ta kepada kita. Mereka mengajarkan bagaimana cara membaca kitab kuning, bagaimana kita memahami masalah, menjawab masalah, mengurai permasalahan hingga menemukan solusinya. Semua yang dilakukannya itu tiada lain adalah khidmah. Para ustadz memiliki himmah yang besar untuk mentransformasikan ilmunya kepada santri-santrinya, kepada anak didiknya. Dan yang kita harus yakini adalah khidmah itu ada di dalam hati mereka. Maka dari itu, jangan terus kemudian para ustadz berkecil hati. Saya hanya mengajarkan alif ba ta kepada santri-santrinya. Saya hanya mengajarkan bagaimana cara menulis pegon, bagaimana cara menulis Arab kepada santri-santri. Masya Allah, Mbah Kiai Hasyim Asy'ari memiliki cita-cita yang tidak pernah kita sangka. Apa itu? Cita-citanya adalah bagaimana beliau ini bisa ngajari anak-anak kecil untuk belajar alif ba ta. Hadratus Syekh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari memiliki satu keinginan yang tidak kita sangka-sangka, yaitu ngajari anak kecil untuk belajar membaca Al-Quran, nulis Arab. Ini adalah satu cita-cita yang sangat luhur. Ini adalah satu keinginan yang sangat-sangat mulia. Maka dari itu yang harus kita garis bawahi, ketika kita mentransformasikan ilmu kepada murid-murid dan santri-santri yang ada di madrasah ataupun di pondok pesantren adalah al-khidmah. Memang kalau kita ukur secara materi, khidmah tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan bekerja. Karena apa? Al-khidmah tatarattabu fiha al-barakah, wal kasbu yatarattabu fihi al-ujrah. Khidmah itu konsekuensinya adalah barokah. Sedangkan bekerja, konsekuensinya itu adalah salary. Konsekuensinya itu adalah gaji. Seorang guru ada SK-nya, ada jenjang pendidikan linearitas yang diwajibkan, kemudian ada juga tunjangan-tunjangan yang telah ditetapkan, kemudian ditambah lagi dengan gaji-gaji bulanan yang sudah ditetapkan. Itu semuanya harus sesuai dengan SK. Itu semua harus sesuai dengan jenjang pendidikan yang dia dapatkan. Semuanya ter-SK karena memang itu adalah gaji. Seorang pejabat katakanlah dia ter-SK, gaji yang dia dapatkan itu pun juga sesuai dengan SK. Lain halnya ketika seorang ustadz mengajarkan ilmu agama di pondok pesantren yang SK-nya lillahi ta'ala, apa yang dia lakukan juga lillahi ta'ala, semuanya itu adalah khidmah. Tidak ada konsekuensi gaji di situ. Yang ada adalah barokah. Ini yang harus kita kedepankan. Nah, perbedaannya bagaimana? Kalau kita bicara masalah gaji, memang ada standar gaji.
sesuai dengan layaknya gaji yang ada di sekitar daerahnya. Tapi kalau barokah tidak ada standar tertentu. Yang punya rumusnya barokah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan jalannya adalah min haitsu la yahtasib. Dari mana dia dapatkan? Dari tempat yang tidak disangka-sangka. Kapan dia dapatkan? Di waktu yang tidak disangka-sangka. Allah yang maha memberi, dan pemberian Allah ini tidak ada batasnya. Ini yang harus kita yakinkan pada diri kita ketika kita mentransformasikan ilmu kepada santri-santri, murid-murid yang ada di madrasah ataupun di pondok pesantren. Ayo kita tanamkan jiwa khidmah di dalam hati kita, di dalam diri kita. Insya Allah apa yang kita lakukan menjadi satu amal soleh untuk kita, untuk guru-guru, untuk para ustadz, dan yang disampaikan menjadi ilmu yang manfaat, maslahah, dan berkah. Amin ya rabbal alamin.